Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak, Bapak Nufran Sawira Sakti. Yang kami hormati staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategik, Bapak Justinus Prastowo. Yang kami hormati Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Nil Madrinur. Yang kami hormati Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Bapak Budi Susanto. Yang kami hormati Kepala Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Ibu Sanitias Jukti Prawatiani. Yang kami hormati seluruh pejabat eselon 3, eselon 4, fungsional pemeriksa pajak, fungsional penyuluh pajak, dan seluruh hadirin yang kami banggakan yang menyaksikan acara hari ini melalui Zoom meeting. Acara peluncuran buku busur dan panah Jakarta Khusus menulis cerita kita meramu untuk maju. Dan telah ada di tengah-tengah kita Ibu Heni untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Peluncuran buku busur dan panah dengan tema cerita kita meramu untuk maju merupakan hasil karya pegawai yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati dan mengikuti acara peluncuran buku busur dan panah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, telah hadir bersama kita semua Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Nil Madrinur. Kepada Pak Nil dimohon berkenan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak orang yang dapat menuangkan ide, gagasan, ataupun peristiwa di dalam sebuah tulisan. Pepatah mengatakan, buku merupakan jendela ilmu. Maka dengan buku kita dapat mengetahui dan menjelajahi seluruh isi dunia. Kita tahu bahwa untuk menghasilkan suatu buku dibutuhkan suatu proses yang cukup panjang. Ide saja terkadang tidak cukup untuk menjadikan suatu buku. Dibutuhkan kemampuan, kemauan, dan juga untuk menuangkan ke dalam suatu tulisan, ketelitian, dan juga kesabaran tentunya dibutuhkan. Tanpa ide, tulisan ini akan menjadi hambar. Namun, ternyata pegawai di lingkungan kantor wilayah Jakarta Khusus memiliki talenta yang luar biasa. Mampu menuangkan hal tersebut tidak hanya dalam satu buku bahkan. Ini di meja saya saat ini, saya kemarin sudah menerima, ya, ada 2 buku. Yang pertama adalah buku busur, kemudian juga buku panah. Dan alhamdulillah saya coba untuk melihat dan membaca sedikit apa yang ada di dalam buku busur dan panah, dan ini merupakan satu karya menurut saya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada acara launching ini saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kanwil Jakarta Khusus, Pak Budi Susanto, dan tentunya kepada seluruh tim penulis yang bergabung di dalam penulisan buku ini, serta juga saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan yang berada di kantor wilayah DJP Jakarta Khusus yang telah membuat kegiatan Jakarta Khusus menulis kata. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua, untuk para pembaca, dan tentunya untuk negeri kita tercinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan sangat bangga kami persembahkan peluncuran buku busur dan panah. Selamat menyaksikan. Masa pandemi telah mengubah cara kerja dan cara bersikap. Sehingga lahirlah kebijakan yang mau tidak mau mengatur cara kita hidup.
situasi baru mendesakan keinginan dan perintahnya, maka kami berikan karya sebagai jawaban. Baik, sebelum membahas lebih lanjut mengenai buku ini, izinkan kami untuk membacakan testimoni dari buku Busur dan Panah. Ya nih, Sari, yang pertama nih ada testimoni dari Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Ihsan Priyawibawa. Saya bacakan nih, Sari ya. Inspiratif. Kumpulan tulisan perpajakan memberikan kanal baru bagi halayak yang ingin mengetahui dunia perpajakan dan ekonomi dari sudut pandang pegawai pajak. Dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Kumpulan tulisan perpajakan ini mencoba menghadirkan atmosfer yang berbeda dalam edukasi perpajakan, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi media sosialisasi dan informasi seputar perpajakan dan perekonomian Indonesia. Baik, selanjutnya ada juga Azhar nih testimoni dari jurnalis senior kita, Bapak Andi F. Noya. Beliau berkata, buku ini memberi perspektif lain tentang orang dalam di perpajakan. Semoga melalui buku ini, kesadaran kita membayar pajak semakin meningkat, tidak tergerus oleh tindakan tercela segelintir petugas yang mengkhianati tugas mulia yang dipercayakan negara kepadanya. Ada satu lagi nih, Sari ya. Testimoni dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Pak Uptaini Hirianto. Saya bacakan ya. Kumpulan tulisan rekan-rekan dari Kanwil DJP Jakarta Khusus begitu apik. Mengangkat beragam tema, dimulai dari keseharian pegawai sampai dengan keberadaan organisasi. Ketika kisah rutinitas pegawai yang nampaknya sederhana, namun dinarasikan dengan rupa-rupa analogi, ternyata mampu memberikan kesan yang mendalam, yang memotivasi kita untuk terus melanjutkan ikhtiar pengumpulan pajak negara. Ringan dan mengalir, namun terdapat benang merah yang hikmat, yaitu menjaga Direktorat Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Luar sekali biasa sekali ya, Sari. testimoni. Kita akan memasuki acara puncak kita pada hari ini, yaitu bedah buku Busur dan Silakan Panah. Uda Dendi untuk memimpin diskusi kali ini. Ya, terima kasih Azhar dan Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu rekan sekalian, ada ungkapan Latin yang menyatakan verba volant, scripta manent. Apa yang terucap akan pudar, apa yang tertulis akan abadi. Nah, narasumber kita yang pertama ini sepertinya sangat memahami bahwa tulisan atau buku adalah wadah abadi dalam menuangkan pemikiran-pemikiran yang juga luar biasa. Dalam kepemimpinannya di Kanwil DJP Jakarta Khusus sudah melaunching 3 buku. Mari sama-sama kita hadirkan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Kepada Pak Busan, kami silakan Pak Busan hadir di sini. Siap, terima kasih Mas Dendi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Busan. Apa kabar Pak? Kabar baik dan sehat selalu Mas Dendi. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapin selamat ya Pak ya atas launchingnya buku ini. Dan Terima kasih. Pertanyaan pertama orang adalah pastinya why Pak. Kenapa nih? Kenapa Pak Busan rajin nerbitin buku gitu ya? Dan apa latar belakangnya Pak? Monggo Pak diceritakan Pak. Oke, sebenarnya ini kalau kita feedback ke belakang sangat jauh dari mulai saya masuk DJP mungkin Om Dendi. Jadi dulu zaman pelaksana tuh saya hobi keliling ke seksi-seksi untuk mendapat SOP secara menyeluruh. Dan itu seiring jalannya waktu itu makin tebal pemikiran itu. Sehingga mulai di eselon 3 saya mulai
mengeluarkan ide untuk membuka pikiran teman-teman pegawai dalam satu kantor dalam bentuk buku, tapi terutama masih sebatas bagaimana meningkatkan kinerja untuk mencapai penerimaan itu. Nah, seiring jalannya waktu, pada saat sudah eselon 2, saya di Malang, Jakbar, dan Khusus, di Malang semakin berkembang. Kita sudah membuat memang sesuatu yang perlu dilihat oleh nasional, yaitu kumpulan buku tentang IQ++ untuk pencapaian kinerja, untuk melindungi pegawai kita dari keterbatasan pencapaian IQ. Itu buku wajib tuh sebenarnya, Om Dendi. Buku wajib yang diterbitkan di setiap kantor di mana saya ditempatkan. Untuk menambah mantapnya buku tersebut, maka harus ada buku pendukung. Nah, buku pendukung ini jangan dianggap remeh, karena ini bisa mensupport satu institusi, satu unit kantor berikut jajaran vertikalnya. Di Jawa Timur itu dulu ada Pesona Jawa Timur, itu kumpulan beda-beda, setiap lokasi saya harus mempelajari daerah, Om Dendi. Jadi kalau di Jawa Timur itu dulu potensinya sangat besar, tapi banyak yang belum tergali. Sehingga foto yang kita tampilkan adalah foto tentang kehebatan masing-masing wilayah di Jawa Timur 3 waktu itu. Yang kita berharap jangka panjang banyak pengusaha berinvestasi. Yang kedua di Jakarta Barat adalah padatnya clue, tapi belum maksimal, tapi sudah mencukupi. Nah, di Kanwil Khusus adalah tempat yang mungkin sangat istimewa, Om Dendi, sesuatu yang saya butuh pendukung itu dari sudut WP dan dari sudut SDM. Nah, dari sudut WP, kita tahun kemarin memang membuat 2 buku, yaitu buku Seroja, itu buku yang wajib, buku pendukungnya kinerja, berisi foto tentang kegiatan usaha dari masing-masing kantor, dan itu kita tampilkan wajib pajak yang mudah-mudahan dengan bangga kalau dia bisa masuk di buku tersebut. Nah, tahun ini kita biasa mulai dari akhir tahun. Nah, Bu Tias sangat menangkap sesuatu yang mungkin ini lebih hebat lagi. Kalau tahun kemarin kita dari sudut pengusaha, kenapa nggak dari sudut SDM-nya? Nah, ini yang Bu Tias lemparkan ke saya, dan saya sangat mengapresiasi dan tertantang dari lemparannya Bu Tias, sehingga saya mencoba menggabungkan itu jadi sesuatu yang lebih sempurna. Jadi harapan saya, latar belakang saya menciptakan ini adalah bagi DJP, bagi kantor, maka kita akan berusaha buku wajib itu mendukung kinerja pencapaian penerimaan. Tapi bagi buku pendukung yang nilainya tidak kalah besar dengan buku wajib, mungkin ini sesuatu yang perlu diapresiasi kepada para penulis, karena ini sebenarnya Om Dendi di luar kerjaan pokok. Tapi saya dan Bu Tias mencoba memancing mereka untuk oke, kita refresh yang nantinya justru bisa mendukung pencapaian penerimaan. Jadi ada sisi yang mungkin para penulis tidak membayangkan betapa besar arti buku tersebut guna mendukung semangat kinerja teman-teman dalam rangka pencapaian penerimaan. Jadi poinnya adalah, latar belakangnya adalah bahwa mudah-mudahan penerimaan tercapai, dan itu didukung oleh para penulis-penulis muda kita yang memberikan warna dalam menjalankan pencapaian penerimaan. Itu Om Dendi dari saya.
Komplit latar kayaknya belakangnya. Pak ya. Komplit. Kenapa? Komplit sepertinya Pak ya. Oh, Ada siap. buku Harus wajib, komplit. ada buku pendukung. Kalau untuk WP ada buku kinerja, ada buku seroja untuk yang IKU, dan sekarang ada buku busur dan panah. Pak, Ya. saya mau nanya nih, setelah Bapak pegang bukunya gitu ya. Saya pengen tahu reaksi pertama Bapak, kaget nggak Pak? Bapak kan Ya. punya ekspektasi nih Pak ya. Kaget nggak Ya. kira-kira? Kalau Om Deddy tanya ini saya mulai merinding, jujur aja ini. Saya akan jawab dengan kata-kata, wow, mantap bingit, mantap bet, mantap habis. Gitu. Artinya, kalau saya baca buku busur, itu sesuatu yang ternyata anak-anak kita hebat, dan mungkin lebih hebat dari saya, Om Dendi. Karena ada beberapa aspek yang saya tidak pernah bayangkan dari sudut pandang mereka tentang aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mungkin aturan kebijakan ini tidak dapat dikatakan menekan pengusaha, tapi justru ini membuat para pengusaha semakin hidup. Dan pandangan itu ada di anak-anak kita. Jadi saya beberapa menangkap, oh iya benar juga nih, saya malah nggak terpikirkan untuk kebijakan aturan ini. Nah, sedangkan untuk buku panah, Om Dendi, itu masuk seperti apa yang saya sampaikan sebenarnya di depan Bu Menteri waktu saya pertama masuk ke Kanwil-Khusus. Itu masukan Kanwil-Khusus mungkin bikin saya takut karena pikiran saya berat, capek, sulit. Nah, saya mau dulu waktu saya pertama masuk, saya biasa doa, saya mungkin banyak yang sudah tahu doa saya ditempatkan di mana saja, saya siap dan saya happy. Nah, doa saya agak salah pada saat saya mau ke Kanwil-Khusus, doa saya tuh doa yang tidak ikhlas. Saya katakan bahwa saya bersedia ditempatkan di mana saja kecuali Kanwil-Khusus. Dan ternyata malah saya ditaruh di Kanwil-Khusus. Dan itu tercermin dari buku panah. Ada beberapa buku panah yang cerita penulis-penulis yang menceritakan tentang keberatan itu. Nah, saya mau beratnya, capeknya, sulitnya Kanwil DJP Jakarta Khusus yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Yang dulu mungkin kalau berat, capek, sulit kita ngomongnya sambil muka kusut, muka letih gitu loh. Tapi saya mau sekarang ngomong berat, capek, sulit dengan tersenyum. Nah, itu yang saya mau. Jadi saya bisa mengatakan buku panah ini salah satunya yang saya beri tantangan Bu Tias waktu itu adalah gimana caranya buku ini kalau Anda buka, Anda baca, maka Anda tidak akan melewatkan, tapi akan bikin penasaran ke dalam. Nah, buku panah ini masuk itu. Kalau Om Deddy mau tanya saya serius, saya katakan buku panah saya sekali baca selesai. Artinya tanpa henti, makin penasaran. Dan apresiasi setinggi-tingginya buat para penulis, karena walaupun Om Dendi, walaupun buku panah ini saya lihat sesuatu kisah hidup yang benar, sesuatu cerita tentang jujur apa adanya daripada pegawai kita di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Cuman memang sebagian besar jujur, mungkin sebagian kecil ada yang tidak jujur sekitar 3%. Terutama yang sedikit menyebut nama saya gitu loh. Artinya mungkin mereka bohong-bohongin saya aja itu supaya saya senang gitu loh. Apresiasi. Tapi paling tidak saya tidak mengendorse mereka. Gitu Om Deddy, saya tidak mengendorse mereka, saya justru kaget baca. Dan trik saya membaca lah supaya murni Om Deddy, trik saya membaca karena saya lebih banyak kenal, saya lebih suka kenal, banyak tahu tentang SDM di Kanwil DJP Jakarta Khusus, sehingga saya membaca itu tanpa melihat penulisnya awalnya.
selesai baru saya lihat penulisnya. Jadi beberapa yang bikin kaget-kaget ya, misalnya contohnya mohon maaf, tulisan Butias itu saya tidak baca tuh, tapi pada saat saya baca misalnya saya ada di ruangan 5x5, saya kaget, wah berarti eselon 3 nih, baru saya lihat oh Butias yang nulis. Atau yang lain juga seperti itu. Saya kalau cerita itu jadi merinding kalau saya baca. Saya yakin benar tadi Mas Ajar, Mbak Hapsari, bahwa buku ini sebenarnya bisa dipakai untuk umum, menceritakan tentang keadaan kita. Di satu sisi merinding saya ada, di satu sisi hati-hati tercabik-cabik. Waduh. Artinya terkoyak-koyak dengan cerita teman-teman penulis, karena itu benar-benar rohnya masuk ke saya. Saya bisa membayangkan kondisi mereka yang WFH hanya pakai daster tapi tetap bekerja gitu loh, dan lain-lain. Terus rohnya mengalir begitu nyata. Tapi di sisi terakhir, sesuatu yang bikin saya bangga dan bahagia adalah ternyata mereka secara 100% secara umum ya, global, mereka akhirnya saya bisa simpulkan berat, capek, sulitnya di Kanwil DJP Jakarta Khusus, mereka bisa mengatakan dengan tersenyum. Itu Om Dendi tentang kekagetan saya. Jadi kalau ditanya sesuai ekspektasi, saya ingin mengatakan bahwa itu jauh-jauh di atas ekspektasi saya, yang saya, mohon maaf Butias, saya menggambarkannya paling biasa lah jadi buku seperti yang saya buat sebelum-sebelumnya gitu loh. Tapi ini sesuatu yang berbeda. Dulu saya buat sebelum di Kanwil ini biasanya cuman quote tentang motivasi atau kata-kata kata-kata kiasan, yang kata-kata motivasi dari penulis. Itu yang sebelumnya. Kebanggaan yang terbesar yang mungkin saya bisa mengatakan di depan penulis dan lain adalah kalau Anda bawa buku ini di rumah Anda, cukup taruh di meja makan, Anda bisa menyampaikan ke keluarga Anda, khususnya anak-anak Anda, Mama, Papa menulis loh di sini. Waduh. Itu sesuatu yang mengubah bayangan anak Anda tentang Anda. Saya kalau boleh jujur, setiap apa yang saya lakukan Om Dendi, informasi sekecil apapun, saya selalu memberikan ke anak-anak saya. Ini loh. Walaupun kalau sudah besar, tanggapan mereka mungkin agak berbeda. Jadi kadang-kadang kalau saya menunjukkan buku-buku, termasuk buku Busur Panah, di situ ada sambutan saya, jawaban anak-anak saya paling, Papa lebay gitu. Jawaban. Tapi mereka bikin penasaran nanti mungkin bisa tanyakan Butias. Anak saya belum tanyakan, ini gambar busur maksudnya apa? Gambar panahnya di mana? Nah, itu Butias yang nanti mungkin cerita. Tapi itu sesuatu yang kalau kita lihat memang harus bikin penasaran. Itu saja. Itu Om Dendi, sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya buat para penulis, tim penyusun yang di luar kerjaannya masih mampu memberikan semangat pegawai DJP, khususnya Kanwil DJP Jakarta Khusus, dalam pencapaian penerimaan. Itu Om Dendi, terima kasih Om Dendi. Pak Busan, cara deskripsi Pak Busan ini benar-benar bikin penasaran loh. Barusan ada yang WA di saya, kapan saya bisa dapat bukunya, kapan bisa dapat linknya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir acara ini kita akan tampilkan link PDF buku ini. Terima kasih banyak Pak Busan, penasaran teman-teman ini ya. Luar biasa, bener nggak sih? Kalau kita baca Busur Panah ini bisa bikin kita capek, kita sulit kerja di Kanwil Jakarta Khusus, tapi tetap tersenyum dan bangga menjadi pegawai Kanwil DJP Jakarta Khusus. Seperti itu. Pak, pertanyaan terakhir nih sebelum saya lompat ke Butias. Menjadi penulis itu Pak, kalau seandainya tulisannya dibukukan dalam buku itu sudah merupakan apresiasi loh Pak. Tapi kita pengen tahu nih, Pak Busan ngasih apresiasi khusus nggak buat para kontributor?
Oh, siap. Nanti tolong pertanyaan ini pertanyaan jebakan sebenarnya, Om Dendi. Pertanyaan ini mumpung ada, kalau misalnya Pak Nil, Pak Frans, Pak Justinus ada, nah ini tanyakan kepada mereka juga gitu loh. Karena ini aset kita yang benar-benar. Nah, buat saya apa sih yang saya berikan untuk apresiasi mereka? Pertama, Om Dendi, mereka secara tidak sadar, mereka telah membangun sebuah istana untuk dirinya sendiri dan keluarganya di rumah. Bahwa ini bisa dijadikan landasan fundamental perkembangan keluarga ke depan. Ya, itu pertama. Kedua, biasanya teman-teman kalau lihat bukunya itu ada ISBN, ISIN, itu yang mengangkat mereka ke kancah DJP dan ke kancah nasional. Nasional ini perpustakaan nasional, bahwa nama mereka akan dibaca di sana. Nah, ini yang mungkin penulisnya pun mungkin tidak tahu. Jadi banyak cara-cara. Ketiga, biasanya saya selalu memberikan sertifikat atas teman-teman penulis maupun penyusun biasanya. Sehingga untuk yang personal tadi, kalau nama dia sudah masuk di dalam sini, mereka bisa menggunakan sebagai angka kredit. Tapi buat teman-teman yang lain yang tidak angka kredit, maka mereka akan mendapatkan sertifikat. Keempat apa kelima nih? Keempat, Pak. Keempat. Nah, keempat, secara di balik layar, saya selalu mengatakan saya ingin mengawal anak-anak saya di Kanwil DJP Jakarta Khusus menjadi bangga bahwa mereka bagian dari Kanwil DJP Jakarta Khusus. Caranya gimana? Saya biasanya selalu menceritakan sesuatu yang positif dilakukan teman-teman untuk saya informasikan kepada kantor pusat. Dan sebelum acara ini di launching, Om Dendi, saya sudah melaporkan khusus kepada Pak Dirjen bahwa akan ada launching, bahwa ada penulis-penulis kita, SDM kita yang hebat-hebat. Saya mau Bapak waktu itu ke Pak Dirjen, tolong kawal anak-anak saya yang mempunyai kemampuan menulis, padahal mereka di luar SOP, di luar IKU, mereka tetap mau menyumbangkan buah tangan tulisannya, buah pikirannya, dan waktunya. Nah itu. Dan saya harus mengambil posisi, mohon maaf kalau boleh jujur, untuk hal-hal seperti itu. Saya ingin mereka mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Baik itu karir, baik itu home base. Nah, kasarnya seperti itu. Untuk hal yang lain, nanti bisa ditanyakan kalau ke Pak Frans, Pak Justinus Prastowo, bisa juga. Pak Frans kebetulan bagian pengawasan ya. Jadi saya ingin menyampaikan kalau Pak Frans sudah ada, Pak Frans dengan Pak Justinus, selamat datang. Saya ingin menjadikan ini PR buat Pak Frans, buat Pak Justinus, atas kerja teman-teman di Kanwil DJP Jakarta Khusus, yang secara, kalau mau jujur, secara konstanta mereka sudah dibedakan, secara grade mereka sudah dibedakan, sehingga untuk hal di luar itu, baik karir, baik kebutuhan lain, juga bisa menjadi sesuatu yang lebih diprioritaskan. Mungkin itu harapan saya. Nah, untuk pengembangan talentnya, saya mungkin belum maksimal untuk pengembangan talent, tapi pengembangan karir dan ilmu, kompetensi, karir, kompetensi, saya akan kawal terus. Tapi untuk talent belum maksimal. Nah, ketidakmaksimalan ini mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Justinus, Pak Frans, itu saja. Terima kasih, Om Dendi. Bapak Busan, jawaban Bapak benar-benar memuaskan loh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, jadi Bapak Ibu. Jadi bocor ke anak-anak semua tuh. Baik, Bapak Ibu sekalian,
tadi kita sudah dengar cerita tentang latar belakang dari Pak Busan. Nah, kita akan melaju kepada proses kreatifnya seperti apa. Nah, proses kreatif tentang pembuatan buku ini saya ingin bertanya kepada narasumber satu ini. Beliau adalah Ketua Tim Penyusun Buku dan mantan Kepala Bidang P2 Humas di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pertukaran Informasi di Direktorat Perpajakan Internasional KPDJP. Yuk sama-sama kita hadirkan Bu Tias. Halo. Bu Tias, keren kan Pak Busan tadi deskripsinya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian buat Pak Busan. Luar biasa. Terima kasih Pak Busan. Apa kabar Bu Tias? Baik, hari ini saya luar biasa excited gitu ya, sampai nggak bisa tidur. Aduh, yang ditunggu-tunggu yang apa ya, pokoknya seperti akhirnya finally gitu, relief banget gitu ya. Sampai geleng-geleng kepala nih, sepertinya Ibu tuh meninggalkan semacam legacy nih di Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan lahirnya buku Busur dan Panah. Pengen tahu dong gimana Bu Tias proses menerjemahkan ide Pak Busan jadi sebuah buku. Coba ceritain. Panah ini saya mengibaratkan begini, bahwa pesan Pak Busan tuh clear banget bahwa saya mau Kanwil Khusus itu tidak seperti yang selama ini dipersepsikan orang. Susah lah gitu ya, kerjaannya banyak, pokoknya orang pada malas, tapi mau bikin happy gitu orang pegawai yang ditempatkan di Kanwil Khusus. Bahkan kalau bisa orang pada pengen tuh kerja di Kanwil Khusus, bukan semata-mata karena tukinnya gitu dengan konstanta yang lebih tinggi. Jadi ibarat sebuah rumah Kanwil Khusus itu harus kalau orang datang itu pengen stay di situ, pengen menjelajahi setiap sudutnya. Jadi ibarat saya waktu itu ya, dan teman-teman setelah buku kinerja, mungkin buku kinerja itu adalah ruang tamunya gitu ya. Nah ini kita pengen bikin taman nih, di background saya ini taman gitu ya. Taman itu harus menarik supaya orang ketika jalan mau ke rumahnya Pak Busan nih, oh tamannya kok bagus nih gitu, masuk gitu, lihat-lihat isi tamannya seperti apa. Nah dibuatlah ini taman garden, home garden ini, tapi para pembuat tamannya memang adalah mulai dari orang yang katakan ibu rumah tangga yang cuma suka nanam-nanam di pot. Tapi ada juga yang memang tukang kebun beneran gitu, yang punya pengalaman bikin kebun itu udah di rumah-rumah mewah di daerah Bintaro, River Park sana ya, tempat Bu Rosma itu gitu ya, yang kebunnya indah-indah gitu. Ada juga yang memang belum pernah menanam gitu, belum pernah mengatur gitu. Tapi itulah yang kemudian diramu, yang tukang kebun beneran, yang udah profesional, yang mungkin udah membuat ulasan sampai hasil karyanya sudah tampil di media nasional, jadi membantu untuk yang memang baru pengen bisa ikut untuk memberikan warna pada kebun ini gitu. Jadi itulah kemudian bikinlah gitu 2 nih, saya bilang Pak saya mau buat 2 Pak, 1 feature, 1 mengenai opini, karena memang 2 hal ini yang saya lihat dari teman-teman di Kanwil Khusus. Jadi ingin menunjukkan bahwa Kanwil Khusus ini adalah rumah yang homey, yang dengan segala dinamikanya, kompleksitasnya, tapi kita juga sebuah rumah yang layak untuk ditengok bahkan ditinggalin gitu sih awalnya. Kenapa Ibu diminta 1 buku malah ngasih 2? Karena ada 2 talent itu, misalnya Kak Jo gitu ya, itu biasa menulis mengenai opini di media massa, Mbak Dewi gitu ya. Tapi di sana ada Mas Ahmad Dahlan yang sampai sudah membuat buku gitu ya. Kenapa enggak kita buat juga gitu. Jadi dibuatlah ini 2 feature dan opini, begitu ceritanya. Terus ngumpulin penulisnya ini gimana Bu? Kok bisa tahu di PMA 1 ada, PMA 2 ada gitu? Nah, ngumpulinnya memang harus dengan kekerasan dalam tanda kutip ya. Mohon maaf. Jadi dipaksa tuh, saya sama Pak gimana Pak caranya? Karena memang mungkin ya budaya juga sih. Orang itu harus dipaksa-paksa seolah-olah saya yang perlu gitu ya. Itu kami tungguin supaya ada keterlibatan dari setiap kantor untuk mengirim. Kalau yang memang suka menulis pasti dengan voluntary, dengan sukacita, dengan gembira dia akan siap, saya akan bantu.
Tapi yang merasa kecil hatinya karena belum pernah menulis, padahal itu kan belum tentu tidak bisa. Makanya dalam salah satu pengantar kami di salah satu buku ini juga menyebutkan bahwa kita memberikan ruangan dan tempat pada mereka yang ingin tapi mengatakan belum bisa untuk juga menulis. Jadi awalnya kami juga mengundang tuh Kak Jo untuk sharing bagaimana menulis opini yang baik. Terus kami mengundang Mas Riza dari kantor pusat juga untuk sharing bagaimana menulis feature yang baik. Jadi kita bekali Pak Dinas awalnya. Kebayang Bu Tias menjaga ini pakai cambuk ya Bu ya? Cambuknya lewat Pak Busan, karena kalau saya kan tukang rayu, ayo Pak rapat Pak kita ini Pak. Jadi Pak Busan sebelum saya posting di grup, saya udah kontak Pak Busan dulu, Pak nanti tolong direspon ya Pak. Nah itu salah satu taktik juga. Jadi kalau Pak Busan yang mengendorse atau nge-push kan kakap-kakap jadi nggak enak gitu ya. Oh ya siap Bu, itu salah satu caranya sih seperti itu. Baik, sekarang masuk ke pemilihan Bu, nama busur dan nama panah. Kenapa timbul dua nama itu dan apa isi bukunya sebenarnya? Kan proyek yang bagi saya ini kayak ini harus jadi gitu, harus bagus gitu. Saya nggak mau nggak bagus bagi saya ya, tapi belum tentu bagi orang lain. Jadi waktu udah jadi 2 buku kan nggak mungkin kita sebut feature sama opini, terlalu biasa gitu. Saya mau ini stand out. Kanwil khusus nggak boleh biasa-biasa aja. Jadi apa ya? Saya sama Pak Ainur, Pak Ainur? Saya udah kepala saya tuh udah butek karena udah banyak banget yang dikerjain kan. Mulai dari ngumpulin, memperbaiki, merombak isi, dan segala macam, mengorganize dalam tulisannya apa-apa aja gitu. Akhirnya Pak Ainur bilang gini, Bu ada usul, busur dan panah. Saya langsung bilang, ih bagus banget itu. Gitu. Siapa? Dia nggak mau ngasih tahu. Baru hari ini saya diberitahu oleh Pak Ainur, ide siapakah kata busur dan panah itu. Tapi hanya mengatakan busur dan panah. Dan itu adalah ide dari Mbak Dewi Damayanti. Makasih Mbak Dewi. Yang baru saya tahu pagi ini gitu ya. Thank you. Terus saya mikir juga apa ini busur dan panah gitu Pak. Ngarang lah kami, saya lah ya dan Pak Ibu. Apa ini gitu saya ngobrol sama teman-teman. Akhirnya saya oke, busur ini adalah sebuah alat gitu ya. Jadi kami tuliskan di sini. Busur itu alat kelengkap. Jadi kalau di kata pengantarnya saya boleh baca sedikit ya dari Devi ya supaya boleh. Dikit aja karena ini juga kami tuliskan. Kenapa busur? Karena layaknya busur, kebijakan, peraturan dan proses bisnis yang tepat dan sesuai untuk dijalankan adalah kelengkapan atau alat yang berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai kinerja terbaiknya. Jadi itu busur, jadi itu di alat kelengkapan. Makanya busur itu masuk di opini, karena di opini kan kami bagi menjadi 3 ya, mengenai kebijakan, prosedur, dan penggalian potensi. Jadi itu adalah alatnya. Gitu. Makanya kami memasukkan opini itu dalam busur. Gitu ya. Sedangkan untuk yang panah itu kan sebenarnya cerita kita. Jadi kenapa busur meramu untuk maju? Saya pengen ada rimanya. Gitu ya. Busur, apa ya busur ya? Oh meramu untuk maju itu seketika aja ayo Pak Ainur bikin gitu. Saking kita udah deadline Pak Busur udah ngejar-ngejar gitu ya. Meramu untuk maju. Itu adalah alatnya gitu. Terus panah. Pasti maksud Mbak Dewi kan karena saya bilang gini, ini buku ini harus 2 tapi 1, 1 tapi 2 saya bilang gitu. Apa yang mewakili kata impian itu? Jadi busur dan panah. Karena panah sendiri nggak akan bisa berfungsi tanpa busur. Busur pun demikian. Jadi untuk panah, tadi busur ya, alat kebijakan. Nah untuk panah sendiri adalah layaknya panah, para pegawai. Jadi para pegawainya, itu DJP, pegawai DJP harus memiliki motivasi kerja dan motivasi hidup yang menyala dan dapat menginspirasi orang lain agar dapat mencapai kinerja terbaiknya. Jadi dengan kata lain, tapi panah itu harus ada busur supaya dia bisa mencapai kinerja sasaran atau kinerja terbaiknya. Jadi busur adalah alat kelengkapannya, panah itu adalah orangnya yang kemudian dia bercerita. Makanya panah adalah cerita tentang kita. Itu sih kenapa menjadi busur dan panah gitu. Bu Tias excited banget nih kayaknya. Iya, wow ya, menggebu-gebu kayak Pak Busan saya didorong itu. Terus kenapa begini sekalian ya, Ada Dendi ya, buktinya Pak Busan. Ini apa panah, apa busurnya? Nah, ini Pak Busan, saya belum lapor ke Bapak. Saya belum lapor ke Bapak.
Kenapa sih begini? Dulu saya mikirnya juga gitu, Pak. Tapi inilah gunanya seorang expert. Jadi kami dibantu oleh namanya Mas Bobi untuk mengatur, membuat desain covernya. Gitu ya, itu Mas Bobi yang juga membantu kita waktu buku kinerja Pak Busan. Saya membayangkan waktu itu ya busur dan panah. Tapi kemudian kita diskusi gitu. Sebuah karya itu akan menjadi mahal kalau dia tidak terlalu ekstrinsik menunjukkan apa isinya. Kan begitu ya, Pak? Gambar Picasso itu nggak kelihatan apa ya, dia message-nya itu hidden, Pak. Jadi tidak disajikan dengan begitu transparannya, tidak gitu. Jadi dia harus tersembunyi, tapi ketika orang mengamati, oh iya ya, gitu Pak. Jadi kenapa nggak bentuk busur sama panah itu, Pak? Saya ingin ini sesuatu yang mahal, Pak. Hanya orang yang pintar, yang mencermati, melihat, oh iya, makanya panah di ujungnya itu kan ada tanda, ini saya nggak kelihatan ya tanda panah, pakai background. Panahnya itu diwakili dengan ini, Pak, yang di ujung Ya, ini, Pak. ada, betul. Ada, itu panah. Jadi itu kan pointed gitu ya, Pak, menuju gitu. Nah, busur juga demikian. Busur kita ambil salah satu dari ini nih, Pak. Ya, seperti ini. Ini kan adalah simbol yang kita dapatkan ketika kita mengetik, ketika kita membuat cerita, ketika kita membuat opini itu, ketika kita membuat artikel itu. Karena kita melakukannya pasti dengan komputer gitu, Pak. Itu, Dendi, kenapa Pak Busan juga nanti mungkin bisa jelaskan kepada putri-putri Bapak. Kenapa nggak literally itu gambar busur sama panah gitu. Kayak gitu. Pokoknya kelihatan Pak Busan kelihatan banget nih Bu Tias nih, puas banget kayaknya pokoknya ya. Isi ceritanya tetap tidak kita ubah Pak, tapi juga kami ramu lah Pak untuk kita membuat supaya mudah-mudahan ini bisa enak dibaca. Orang sepintas mungkin menganggap itu biasa, itu nggak ada di IKU. Tapi padahal itu adalah sesuatu yang memberi warna dan memberi dorongan besar tadi, seperti busur, panah. Loncatan yang sangat jauh dari panah itu, dan panah itu dia akan bergerak lurus menembus titik tujuan, tapi tanpa dengan mudah mereka mencapai tujuan. Buku panah itu menyampaikan ada tantangannya loh, ada hambatannya loh. Kalau panah mungkin ada anginnya, ada hujannya yang mereka bisa berbelok kiri kanan. Nah, itu yang dituangkan di panah, saya membacanya. Jadi kita sudah bincang tentang awal ide, kita sudah berbincang juga tentang proses buku ini, dan sekarang kita masuk ke dalam diskusi tentang output dan outcome dari proyek ini. Telah hadir bersama kita staf ahli Kementerian Keuangan bidang pengawasan pajak, Pak Nufransa. Kita hadirkan sama-sama Pak Frans bersama kita. Silakan Pak Frans. Selamat pagi, Mas Dendi, Pak Busan, Bu Tias. Selamat pagi, rekan-rekan kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Frans. Pak Frans, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sambil pegang bukunya nih. Udah mantap. Rasanya megang buku itu dan baca buku itu, saya pengen tahu dong pendapat Pak Frans secara keseluruhan dulu nih tentang dua buku tersebut. Silakan Pak Frans. Ya, makasih Mas Dendi. Pertama, terima kasih atas penulisan buku-buku ini ya, karena terus terang saya sangat mengapresiasi teman-teman yang telah membuat satu jejak langkah yang tertulis yang sifatnya nanti bisa menjadi legasi buat kita semua di Dijen Pajak dan juga di Kanwil Khusus. Karena kalau menurut saya tulisan, apalagi dalam bentuk suatu buku itu adalah catatan sejarah yang bisa menjadi sesuatu yang dibaca oleh nanti pada generasi penerus kita, sehingga dia menjadi, dan saya apresiasi karena Pak Kanwilnya juga sangat eager untuk mengencourage teman-teman untuk ini sesuatu yang sifatnya menurut saya ini harus dimiliki oleh setiap kanwil nih. Saya sih berharap semua kanwil punya satu buku masing-masing gitu. Karena dengan buku ini juga selain tadi menjadi catatan sejarah, kita juga menuliskan kayak semacam frame satu waktu di mana ada kejadian di situ yang sangat menarik, yaitu ketika kita didera oleh pandemi COVID-19. Karena di sini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah
kemudian juga kejadian-kejadian yang ditulis dalam feature di rumahnya masing-masing. Ini sangat menarik kalau menurut saya, dan nggak akan mungkin terjadi lagi kalau bisa jadi ya, atau mungkin kalaupun terjadi lagi berapa ratus tahun lagi. Nah ini kan kalau nggak dituliskan akan hilang dengan begitu saja gitu. Nah ini begitu ditulis dia akan menjadi sejarah dan dia akan menjadi bahan bacaan, bahkan mungkin jadi referensi in case terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, sehingga sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan idenya juga untuk membagi menjadi dua, yang satu yang serius, yang satu yang santai, yang sifatnya feature, yang kehidupan sehari-hari juga, itu luar biasa menurut saya. Tias dan tim salut, karena nggak melulu yang serius tapi juga ada yang relax dijadikan satu. Ini menurut saya perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi, yang kedua, saya juga berharap ini menjadi satu budaya nanti ke depannya. Jadi mereka juga nggak hanya menulis dalam satu buku ini lagi, tapi nanti mungkin menjadi membuat tulisan-tulisan yang lain, baik itu di media maupun di dalam bentuk buku. Mungkin nanti Pak Busan juga tahun depan juga ada proyek buku lagi yang lain. Nah ini juga menjadi budaya, sehingga Dijen Pajak nanti secara keseluruhan akan menjadi satu insan-insan yang memang sangat eager untuk menulis. Karena kalau Kanwil khusus bikin, biasanya yang lain juga ikut bikin tuh. Biasanya kan jadi acuan, apalagi Kanwil khusus kan. Gitu Mas Dendi. Saya lebih spesifik boleh ya, sebagai pembaca buku, kan kalau kita nulis artikel itu harus ada nilai tambah kepada pembacanya nih, karena ada opini penulis di dalamnya. Pak Frans punya penulis favorit nggak dari dalam buku Busur itu, yang punya nilai tambah dari artikel perpajakannya gitu? Oh ya, kalau saya ada beberapa yang memang tadi saya sudah sempat saya sampaikan. Contohnya ketika Mbak Dewi ya yang menulis mengenai semacam memberikan keterangan mengenai bahwa tidak benar ada PPN baru untuk pulsa gitu. Nah terus kalau yang di feature, yang di panah ini ada tulisan yang mengenai, banyak kalau yang di feature malah banyak, saya lebih suka itu karena lebih manusiawi ya, lebih mengena gitu. Termasuk tulisan Mas Dendi tentang pahlawan, tentang Butias, tentang pekerjaannya yang baru, dan juga tentang ada tadi yang seorang ibu yang harus bekerja sampai pakai daster terus digangguin anaknya. Itu menurut saya sih sangat humanis gitu. Dan sampai kalau tadi Pak Busan sampai selesai satu buku, selesai sekaligus, saya baru separuh nih Pak Busan, terus terang. Wah, tadi pendeskripsian Pak Frans bikin penasaran lagi nih Bapak Ibu dan rekan sekalian untuk cepat-cepat baca buku. Kasih contoh gini Mas Dendi tentang pentingnya menulis, walaupun ini jadi kita itu kadang-kadang take it for granted ya. Apa-apa yang kita kerjakan itu yang biasa karena agak rutin ya pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi begitu kita tuliskan, itu menjadi sesuatu yang istimewa untuk orang lain. Karena nggak semua orang kan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai Dijen Pajak. Nggak semua orang mendapatkan kesempatan sama yang untuk bertemu dengan para wajib pajak. Nggak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama menghadapi permasalahan yang berbeda-beda dari setiap wajib pajak. Itu kalau dituliskan, itu jadi luar biasa kalau menurut saya. Dan itu privilege buat kita sebagai pegawai Dijen Pajak. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi juga buat ke depan supaya bisa menjadi lebih. Di dalam setiap penempatan saya juga saya selalu mengencourage teman-teman untuk senantiasa menulis apa aja yang ada di pikiran, nggak usah takut, nggak usah malu, karena itu menjadi sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Karena setiap orang kan unik, pasti dia punya pemikirannya masing-masing dan pasti dia mempunyai pandangannya yang berbeda-beda, dan itu kalau dituangkan dalam tulisan pasti ya minimal dari 100% pembaca 20-30 orang pasti merasa itu sesuatu yang luar biasa dan bisa menjadi teladan ataupun inspirasi bagi orang yang membacanya. Ada kata-kata terakhir Pak buat para penulis ini Pak Frans, buat atau secara umumnya pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta khusus? Ya, sekali lagi saya sangat mengapresiasi buat teman-teman. Waktu itu saya diminta untuk memberikan semacam komentar ataupun testimoni di buku ini oleh Butias, dan saya membacanya dan saya merasa gembira ternyata ada inisiatif seperti ini yang dilakukan oleh Pak Busan, dan saya sangat mengapresiasi juga Pak Busan dengan leadership-nya bisa berhasil membuat budaya untuk menulis buat teman-temannya. Bahkan Mas Dendi yang biasanya cuma cuap-cuap sekarang juga mau menulis, itu luar biasa tuh. Berarti ada sesuatu kekuatan besar yang bisa membuat mereka untuk menulis. Kemudian juga buat teman-teman yang belum sempat menulis, saya juga encourage untuk memberikan tulisan
mungkin nggak usah yang berat-berat dulu, mungkin berawal dari status di Facebook atau status di Instagram dan lain sebagainya, itu juga melatihan untuk menulis. Dan ingatlah bahwa sesuatu yang kita lakukan yang seolah-olah biasa-biasa aja, buat orang lain itu pasti luar biasa. Nah, dengan begitu kita pasti ingin selalu sharing dan memberikan yang terbaik, sehingga nanti semakin banyak yang menulis. Kemudian yang ketiga, tadi saya mau menambahkan juga yang tambahkan oleh Pak Busan tadi, apresiasi apa sih yang akan diberikan kepada para penulis ini. Kalau menurut saya nanti harusnya, ini Pak Busan, mereka harusnya di daftar riwayat hidup mereka dimasukkan juga bahwa pernah membuat tulisan dalam buku ini, sehingga nanti itu juga bisa jadi bahan penilaian ketika mereka ingin meningkatkan karirnya, sehingga menjadi salah satu pertimbangan juga. Semakin banyak tulisan untuk makanya portfolio. Kita tinggalkan jejak-jejak. Mari kita tinggalkan jejak-jejak dalam bentuk tulisan, baik itu di buku ataupun di artikel dan lain sebagainya. Dan mari kita nikmati hasilnya beberapa tahun yang akan datang. Tapi paling tidak ada satu pertanyaan jebakan yang harus ditanya ke Pak Frans juga, jangan ke saya aja. Yaitu ada nggak dari staf ahli untuk mengembangkan? Ya, mudah-mudahan nanti kalau bisa kita lihat dari portfolionya, kalau misalnya ada semacam tulisan yang memang bisa kita anggap mereka punya karir di bidang penulisan bagus, dan itu bisa menjadi nilai lebih ya. Kalau kemarin dari sisi manajemen talent itu sudah ada pertimbangan untuk apabila mereka pernah melakukan secondment, itu menjadi nilai tambah. Nah, mungkin nanti ke depan mudah-mudahan dengan tulisan ataupun pembuatan buku dan lain sebagainya juga bisa menjadi nilai plus juga untuk pengembangan talent. Mungkin bisa itu kita usulkan nanti ke depan. Makasih Pak Busan. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada satu lagi nih narasumber yang akan berdiskusi mengenai buku Busur dan Panah ini, yaitu staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis, Bapak Justinus Prastowo. Ayo kita hadirkan Pak Justinus Prastowo di sini. Saya panggilnya Mas Pras, boleh ya? Apa kabar nih Mas Pras? Mas Dendi. Selamat pagi Pak Frans, Pak Busan, Bu Tias, dan Bapak Ibu semuanya. Pak Mas Pras, pengen tahu dulu nih secara global pandangan Mas Pras terhadap buku Busur dan Panah ini gimana? Yang pertama tentu sekali lagi saya sangat mengapresiasi, menyambut baik karya ini luar biasa. Tadinya ketika diminta Bu Tias memberi testimoni, ya saya anggap sebagaimana buku-buku lainnya lah. Dan kita kan memberi testimoni juga biasanya kan dalam rangka kadang-kadang ya sekedar menghormati penulis gitu ya. Itu rahasia. Mungkin juga saya ketika minta orang lain memberi testimoni juga sama. Tapi saya baca itu. Satu-satu ceritanya, tulisannya, ini menarik. Ada yang tulisannya jenaka ya, biasa, hal keseharian, ada yang agak berat persoalan yang diangkat. Dan ternyata menjadi dua buku yang luar biasa. Tadi Pak Frans sudah menyampaikan, buku Busur dan Panah, yang hampir semua ditulis dengan sungguh-sungguh, mencerminkan kualitas yang baik. Lalu saya terpikir waktu itu, wah ini kalau cara kita bicara ke publik seperti ini kan yang tertulis. Tulisan saya percaya adalah penumbuhan gagasan. Tulisan itu adalah embodiment dari apa yang ada di pikiran kita. Nah, apa yang telah ditulis, kalau dipraktekkan menjadi ucapan keseharian dengan wajib pajak, dengan masyarakat, akan lebih dahsyat. Jadi saya rasa ini pencapaian yang sangat luar biasa di Kanwil Jakarta Khusus, apalagi talent-talentnya kan SDM-nya luar biasa. Bisa menulis dengan baik, setelah ini bisa mengkomunikasikan isi tulisan dengan baik, saya rasa akan lebih dahsyat Mas Dendi. Terima kasih banyak Mas Pras. Mas Pras, saya boleh tanya agak spesifik ya. Tulisan feature ini kan tulisan yang ada di buku Panah ini kan tentang rasa ya. Yang kira-kira tulisan yang menambah rasa untuk Mas Pras itu yang mana? Bisa nggak Mas Pras pilih salah satu atau salah dua? Wah, saya kemarin baca hampir semua dan bagus-bagus. Nggak adil kalau saya pilih salah satu. Tapi saya mengenal beberapa penulis di buku ini ya, dan mereka juga seringkali saya kenal karena menulis di status Facebook, menulis di koran dan lain-lain. Terutama Mbak Dewi itu sangat produktif menulis. Lalu juga ada
Mas Johana ya, itu juga rajin sekali menulis, ada Bang Fitra, dan lain-lain saya juga mengenal. Begini kesan saya Mas Dendi, kalau saya milih salah satu, selain nggak fair rasanya, ketika buku ini jadi satu untaian lengkap gitu ya, itu menjadi satu pesan yang sangat kuat dan spesifik. Kalau saya cabut satu atau dua, itu pesan utamanya nanti tidak tersampaikan. Jadi saya mengapresiasi semuanya. Hanya masukan saya satu. Sayangnya di buku ini tidak ditulis, atau mungkin ada pertimbangan dari editor ya, saya tidak tahu, profil para penulis, profil singkat di bagian akhir. Jadi mestinya, kan kalau kita sama orang pajak tahu, Mbak Dewi siapa, Mas Jo, Pak Arles siapa gitu ya. Tetapi kan tidak semua orang luar, apalagi saya merekomendasikan buku ini dibaca oleh wajib pajak, oleh masyarakat. Kalau perlu, ini sudah ada ISBN-nya Bu Tias ya? Sudah Mas Pras. Sudah ada, kita pajang di toko buku atau di ini, memang ini luar biasa. Sekurang-kurangnya nanti Pak Kakanwil ya, Pak Busan, ini bisa menjadi bagian dari program kita untuk literasi, bisa kita bagikan untuk kampanye pajak, komunikasi ke perusahaan-perusahaan sekolah, ke komunitas. Ini dahsyat, saya rasa dahsyat. Tapi profil itu penting menurut saya. Kalau seandainya Mas Pras buku ini dilempar ke masyarakat nih, ini buku ini kira-kira cocok untuk segmentasi yang mana ya, Mas? Ya, yang menarik, saya mulai dari yang busur ya. Busur ini lebih serius karena, nah di sini menarik, teman-teman itu berhasil mengangkat problem perpajakan yang mestinya sangat teknis, tidak semua orang ngerti, tapi bisa diabstraksi menjadi suatu cerita yang universal, yang general gitu. Jadi kalau saya membaca ini sebagai wajib pajak di Papua, saya nyambung gitu loh. Padahal ini ditulis oleh orang-orang kanwil khusus yang sangat spesifik mestinya gitu. Tapi bisa mendaratkan hal keseharian itu dengan lebih mudah ditangkap oleh publik. Jadi kalau orang di Aceh pun bisa membaca ini, oh ternyata ini relevan dengan pengalaman saya gitu. Meskipun beberapa emang pengalaman spesifik kanwil khusus ya. Tapi cara Fiskus mengenali masalah, lalu memproblematisasi, menyodorkan alternatif solusi itu yang menurut saya menarik. Jadi ini akan mengikis image publik banyak orang yang mengatakan pajak itu ilmu yang kering, ilmu yang tidak menarik. Fiskus itu orang-orang yang kayak robot gitu ya, yang tidak punya hati, tidak punya perasaan. Itu terkikis dengan narasi-narasi di dua buku ini. Jadi segmennya ini bisa luas, karena ini tidak spesifik hanya untuk WP PMA. Bisa, bahkan kalau menurut saya sudah mulai dari anak-anak SMA itu sudah bisa mulai membaca. Minimal yang panah ya, pengalaman itu. Lalu buku-buku yang busur ini bisa dibaca oleh anak-anak mahasiswa, akuntansi, perpajakan. Overall, masyarakat umum sangat saya rekomendasikan membaca dua buku ini. Pak Busan, kapan yuk kita rilis ke masyarakat bukunya Pak Busan? Siap, makasih Mas Pras. Sebenarnya malah di WA saya sudah beberapa nanyain ini di Gramedia ada nggak katanya. Gitu. Mas Pras, ini dari tadi kita ngomongin yang bagus-bagus nih. Sekarang saya nanya dong, ada nggak sih room for improvement buat teknik penulisannya? Kira-kira diksinya atau alurnya, bolehlah dikasih masukan-masukan buat para umum sudah bagus. Tetapi kalau kita mau kembangkan lagi, tentu gaya penulisan itu perlu kita perbaiki, kita improve lah. Supaya apa? Supaya kita selaraskan dengan kebutuhan. Karena gaya atau style itu akan menentukan cita rasa pembaca juga. Kita kan harus menulis bukan karena kita bisa menulis atau untuk kita, tetapi kita ingin mempersuasi orang lain. Kita ingin orang lain paham dengan tulisan kita. Nah, di beberapa tulisan memang butuh effort 1-2 kali untuk memahaminya. Itu wajar saya rasa. Lalu yang kedua, diksi. Seringkali kan penulis itu yaitu mencerminkan sebenarnya soal jam terbang. Kelihatan lah yang sering nulis dan yang pemula itu kelihatan. Nggak apa-apa, ini nggak ada kok sebenarnya
talenta menulis itu. Saya, Pak Frans, itu juga tidak merasa punya talenta. Tapi sebenarnya kan karena ini latihan. Siapapun yang berlatih, itu pasti bisa. Nah, tulisan yang baik itu pasti mencerminkan knowledge yang luas. Tidak mungkin orang bisa menulis dengan baik kalau tidak rajin membaca. Itu udah rumus. Kecuali dia sering mimpi ya. Sering mendapat mimpi, wangsit, lalu bisa menulis, itu beda. Itu spesifik. Gitu. Tapi secara umum, tulisan kita, diksi kita, itu mencerminkan kekayaan pengetahuan kita. Maka saya menyarankan kita mulai mengelaborasi diksi lagi, perbendaharaan kosakata, supaya tulisan tidak monoton, tidak membuat orang jenuh. Misalnya menggunakan kata sambung yang itu-itu saja, menggunakan istilah yang itu-itu saja. Nah, coba kita cari padanan, sekaligus saya mengajak teman-teman untuk mulai rajin membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Thesaurus Bahasa Indonesia. Disitulah gudangnya lema-lema baru yang mungkin kita belum familiar, tetapi menarik bagi publik. Karena saya yakin sebagian dari yang menulis ini akan menjadi penulis seterusnya. Sehingga suatu ketika akan macet, Mas Dendi. Akan mentok, baik gagasan maupun mencari kosakata, mencari diksi. Nah, ini pentingnya kita juga melengkapi dua hal itu secara beriringan. Terakhir nih, Mas Pras, ini walaupun susah jawabnya, saya pengen dong di-rate antara 6 sampai 10 berapa nilainya buku Busur Panah ini? 6 sampai 10? Nilainya berapa? Kasih saya beri nilai 9 lah. Wih, luar biasa. Pak Frans, Pak Nufransa Wirasakti berapa kasih nilai? Ini Ya, kalau 9 ditodong juga lah. begini ya bagus jadi. Ya. 10 cuma boleh Tuhan katanya. 9 lah 9. Terima kasih Mas Pras dan Pak Nufransa. Terakhir deh, Mas Pras, harapannya buat teman-teman Kanwil DJP Jakarta Khusus, buat insan DJP secara keseluruhan. Gimana? Silakan. Ya, saya mengikuti diskusi dari awal dan saya sepakat. Kontribusi menulis itu harus menjadi satu indikator, menjadi bagian reward bagi pegawai. Itu hal yang tidak mudah. Dan ini eranya era komunikasi, apalagi komunikasi digital, dibutuhkan talent-talent yang memang secara khusus mau mendedikasikan diri selain membaca, juga menulis, menyebarkan informasi. Jadi saya juga lahir dari keluarga Kanwil DJP Jakarta Khusus. Terus terang saya bangga, dan ini ada improvement pencapaian yang luar biasa. Di bawah Pak Busan, akselerasi kemajuan itu saya rasakan sendiri luar biasa. Dan saya mengajak melalui tulisan, kita terus menubuhkan, mengarus utamakan isu pajak ke publik tanpa henti, tanpa kenal lelah. Karena pajak itu tulang punggung negara, pajak itu urat nadi peradaban kita, ya nggak apa-apa. Kalau kita sering dibenci orang, dicela orang karena profesi, karena pekerjaan kita, toh ini bukan buat kita, tapi untuk bangsa dan negara. Jadi, sekali lagi saya bangga, terima kasih. Dan kalau sesekali nanti kita mau sharing, workshop, apapun, saya juga siap untuk hadir buat teman-teman di Kanwil Jakarta Khusus. Terima kasih, Mas Dendi. Terima kasih. Siap, Mas Pras. Tadi closing dari Pak Justinus Prastowo luar biasa ya. Sepertinya seakan nge-wrap up diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Justinus Prastowo, Pak Nufransa Wirasakti. Thank you banget Pak Busan dan Bu Tias atas diskusi kita yang sangat-sangat menarik dan memberikan pencerahan buat kita pagi ini. Semoga mendapatkan manfaat ya, bukan hanya kepada penulis yang hadir di Zoom meeting, juga kepada Bapak Ibu rekan sekalian. Ada 790-an yang hadir di sini. Luar biasa. Sangat-sangat mencerahkan pagi ini. It really makes my day. Baiklah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Saya kembalikan kepada Azhar dan Sari karena masih banyak lagi acara-acara menarik lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengundang narasumbernya. Nah, kita sekarang akan menghadirkan perwakilan penulis nih, Sari ya. Kontributornya. Tentu Bapak Ibu hadirin penasaran siapa sih yang Siapa aja nulis? sih gitu kan, luar biasa. Kita akan sambut beberapa perwakilan penulis buku Busur dan Panah. Yang pertama ada Ibu Martiana Darmawani Sipahutar.
Selanjutnya ada Bapak Ahmad Dahlan. Selanjutnya juga ada Ibu Dewi Damayanti. Dan terakhir ada Mas Yopi Fajar Chandra. Yang pertama dengan Ibu Yana. Selamat pagi Bu Yana. Pagi Mbak Coba bisa Sari. diceritakan Bu proses pembuatan tulisannya. Kalau proses pembuatan tulisan sebetulnya waktu kita pertama-tama diajak terlibat menulis kan seneng ya, karena boleh memilih antara feature sama kita mau menulis opini gitu. Dan karena saya orangnya lebih suka beropini, sering mungkin teman-teman di kantor juga sering mendengarkan saya berekspresi gitu. Saya pikir oke lah kita menulis gitu. Namun ketika kemudian berproses gitu ya, ternyata bukan penulisannya ini malah yang membuat repot atau paling berat nih Mbak Hapsari. Yang berat malah pada saat disuruh menyunting juga gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat wow buat saya gitu. Waktu kita pertama-tama kan waktu itu diminta untuk ini ya ikut dalam workshop penulisan. Jadi kita mendengarkan nih dari Mas Jo, oh ternyata gitu cara menulis yang baik. Dengarkan dari Mas Riza juga. Jadi itu sangat-sangat membantu kita untuk persiapan lah mau mencari ide yang mana nih kira-kira yang paling tepat untuk buku kita ini gitu Mbak. Oke, jadi dapat kami informasikan Bu Yana ini selain kontributor juga editor ya Bu ya di buku ini. Baik, terima kasih Bu Yana. Luar biasa sekali ya Bu Yana ya. Terima kasih Bu Yana. Selanjutnya ini Sama-sama. ada Bapak Ahmad Dahlan ya. Selamat pagi Pak. Selamat Wah, pagi apa Mas Azhar. perbedaannya saat Bapak menulis di media massa dengan Bapak berkontribusi dalam pembuatan buku busur panah di Kanwil DJP Jakarta khusus ini? Silakan Pak Dahlan. Ya, terima kasih Mas Azhar, Mbak Sari. Jadi berbeda dengan Ibu Yana tadi, kalau saya memang biasa menulis feature ya. Feature itu lebih ke menarasikan suatu opini dengan latar belakang suatu cerita gitu. Jadi saya biasanya menulis itu latar belakang adalah cerita yang saya alami dulu, kemudian dikaitkan dengan tentang teori perpajakan. Sehingga tulisan-tulisan saya yang selama ini saya kirim di media massa di pajak, terutama pajak.go.id itu mengalir gitu, mengalir artinya dari suatu peristiwa yang saya alami, oh keingat ada peraturan ini, kemudian saya narasikan dalam bentuk feature. Kelemahan dari menulis model seperti itu adalah tidak bisa dipaksa untuk menulis gitu. Jadi untuk menampilkan suatu ide itu tadi latar belakangnya karena cerita, karena ketika kemudian dipaksa untuk menulis itu agak kesulitan. Inilah yang terjadi ketika saya seperti Bu Sanitias tadi bilang bahwa dengan dipaksa saya kesulitan jujur. Aduh, saya mau menulis apa ini? Dan ditambah lagi pada periode itu memang periode lagi lumayan sibuk, ada joint audit yang memang memaksa harus ekstra ya ininya perhatiannya, sehingga saya merasa terus terang di buku ini merupakan bagian yang sangat kecil kontribusi saya, tulisannya nggak banyak dan nggak optimal. Jadi kalau tadi para narasumber itu menyatakan buku ini luar biasa, saya yakin ini untuk ditujukan untuk penulis-penulis yang lain. Cuman seperti yang Bu Yana tadi disampaikan bahwa di samping menulis di sini juga sebagai penyunting ya. Jadi memang di buku ini penyuntingnya itu ada beberapa yang lebih menyita perhatian itu ketika harus menyunting. Menyunting ada beberapa yang memang jujur masih ada beberapa penulis yang pemula untuk kemudian disunting supaya bahasanya lebih enak, lebih logika kalimatnya lebih bagus. Nah, kalaupun pada akhirnya saya tidak tahu persis apakah setelahnya ada penyelaras akhir atau tidak, tapi intinya pada proses editing itu memang secara keroyokan ada beberapa orang yang kemudian terlibat. Itu mungkin Mas Azhar. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Dahlan ya. Iya. Memang dari cara menyampaikan pun seperti storytelling ya, narasi ya. Seperti buku-buku yang kita baca juga, termasuk tulisan feature yang ada di buku Busur dan Panah ini, tulisan Pak Dahlan itu sangat Betul, Azhar. storytelling ya. Iya. Selanjutnya silakan Mbak Sari. Selanjutnya ada Ibu Dewi, seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Dewi ini juga yang memberikan ide atas nama Busur dan Panah nih Azhar nih. Luar biasa sekali ya, Iya, Bu begitu. Dewi. Nah,
Bu Dewi, saya ingin menanyakan nih, dengan adanya buku ini apa harapan Ibu nih, Bu? Iya, selamat pagi Mas Azhar dan Mbak Sari. Dengan terbitnya buku ini sih saya berharap supaya teman-teman di Kanwil Jakarta Khusus ini lebih termotivasi gitu ya, lebih membiasakan untuk menulis dalam keseharian ya. Jadi mencintai menulis seperti kita mencintai DJP itu sih. Terus terang saya memang banyak belajar ya ketika saya menyunting buku Busur ya, karena banyak aturan-aturan baru yang juga saya baru tahu gitu loh. Jadi menurut saya buku ini sangat layak untuk dibaca di luar DJP. Bahwa itu sih orang itu boleh pandai setinggi langit, tapi ketika dia tidak menulis, dia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Gitu. Selamat pagi Mas Yopi. Selamat pagi Mas Azhar dan Mbak Apsari. Oke. Nih Mas Yopi ada pertanyaan buat Mas Yopi nih ya. Gimana Apa sih nih? Mas rasanya tulisan Mas Yopi itu bisa sampai diterbitkan menjadi bagian dari buku Busur dan Panah ini Mas Yopi? Nah, Silakan. tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk dapat bekerja sama dengan para senior yang telah berkecimpung dalam dunia jurnalistik ya, atau dunia penulis ini. Sebut saja ada Kak Jo, ada Pak Ahmad Dahlan, ada Bu Dewi, Bu Yana juga ya Bu ya, yang telah berkecimpung lama dalam dunia jurnalistik seperti ini. Nah, bagi saya yang merupakan pemula, ini merupakan suatu hal baru yang merupakan tantangan yang telah diberikan oleh Bapak Budi Susanto dan Bu Sanitias Jukti, dan kemudian alhamdulillah dapat dilalui dengan buku Busur dan Panah ini. Bapak Budi Susanto men-challenge untuk ayo kamu pasti bisa, dan tak lupa juga Bu Tia selalu mengoyak-oyak kalau bahasa Jawanya untuk dapat percaya pada kemampuan diri sendiri untuk dapat ikut menyusun buku ini. Padahal sebelumnya saya belum pernah ikut menulis untuk dapat menyusun buku ini. Nah, seperti yang tadi Bu Dewi sampaikan bahwa ini ya, Bu Dewi mengambil quote dari Pramudia Anantanur, saya juga mengambil quote-nya beliau. Kalau kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tapi kalau kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, semoga dengan dimasukkannya saya di dalam Busur Panah ini dapat menjadikan saya untuk dapat dikenal di dalam dunia DJP. Luar biasa, jadi ini buku hasil karya tim bersama ya Mas Azhar ya? Iya, luar biasa. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat para penulis, buat Pak Dahlan, buat Bu Yana, Bu Dewi, dan Mas Yopi. Tambahan Mas Azhar, Pak Dahlan ini orang pertama yang membantu saya nyaman di Khusus. Karena kedatangan pertama saya, beliau langsung menulis dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi banyak yang tahu waktu saya mengunjungi Kalibata gara-gara tulisannya Mas Ahmad Dahlan. Terima kasih Mas Ahmad Dahlan ya. Terima kasih, sama-sama. Silakan Mas Azhar. Siap Bapak, terima kasih Pak Busan, terima kasih Pak Dahlan, sekali lagi luar biasa. Sebagai tanda peresmian buku Busur dan Panah, kepada Pak Busan disilahkan untuk menandatangani buku Busur dan Panah. Baik, kita berikan tepuk tangan atas peresmian buku Busur dan Panah. Boleh ditunjukkan ke layar ya Pak ya? Baik, luar biasa ya. Kepada Pak Busan berkenan untuk memberikan penghargaan secara langsung kepada perwakilan penulis, yaitu Saudara Ridho Sudah kita Damara. berikan e-book link untuk buku Busur dan Panah ya Sari ya. Selain itu alamatnya juga bisa di-download di bawah ini. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat juga Dilihat ada link pada layar. Ini, ya, di layar Bapak Ibu masing-masing. Pada alamat itu Bapak Ibu dapat mendownload e-book buku Busur dan Panah. Pastinya luar biasa. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pembacaan puisi Sandiakala. Puisi ini merupakan salah satu puisi yang terdapat pada sampul buku Panah. Puisi bermakna Cahaya Merah Saat Senja. Ini merupakan hasil karya dari Mbak Lila Saraswati. Puisi kali ini akan dibacakan oleh Bapak Rudi. Selamat menyaksikan. Sandiakala. Tak ku risau
Meski langit masih jauh di ujung cakrawala, meski angin, ombak, karang sesekali menghadap, kita masih punya arah, kita masih punya darah, kita masih punya gairah. Kita telah berjanji untuk setia mengabdi untuk negara hingga di batas merah sandiakala. Baik, saya Azhar dan rekan saya Hapsari. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, Om Dendi, semua panitia, semua penulis. Sukses selalu, sehat selalu.